Tapi begitu udah kuat, masa langsung ditinggalkan Tuhannya? Banyak dari kita ya kalau lagi nggak ada, banyak kesaksian yang Pak Pendeta dengar. Begitu lagi nggak ada kerja langsung rajin ibadah segala macam, kegiatan gereja. Begitu kerjaan lagi bagus, sekarang lupa beribadah. Iya, lupa beribadah, lupa melayani dan kayak, maaf pastor saya nggak ada waktu. Ya. Jadi kalau untuk anak-anak muda ya yang pemirsa di rumah ya hati-hati. Kalau kita perlu solusi, kalau kita kebingungan dalam menghadapi masalah, jangan tanya sama rekan orang-orang sebaya. Tanya sama orang tua. Tanya sama orang-orang yang punya pengalaman mengenai itu. Karena seringkali orang-orang muda ini terbawa emosi dan mereka kasih siapa itu namanya? Mereka kasih statement dan juga pernyataan yang sebenarnya itu tidak bijak. Halo sahabat-sahabat Top Channel, dimanapun Anda berada, kita kembali login lagi di Facebook. Dan seperti biasa, sebelum kita membahas profil-profil Alkitab, dan kita boleh coba dicek ya teman-teman di rumah, cek media sosial Hope Channel, entah di Instagram atau subscribe YouTube-nya jangan lupa, dan cek juga website-website dari Hope Channel Indonesia, karena banyak sekali program-program menarik lainnya. Dan seperti biasa, saya Darman Tambunan tidak sendirian, karena kalau sendirian jadinya agak kurang gitu ya. Sudah ditemani dengan Pendeta Yohanes di sini. Halo Pendeta. Tidak sendirian, kalau sendirian jadi kesepian dia. Iya, aduh. Valentine udah lewat Pendeta. April apa hari ini sih? April apa hari ini? Betul sih Pendeta. Betul. Jadi Pendeta, apa kabar? Sehat? Sehat walafiat semuanya, Norman, gimana? Ya, sehat sih Pendeta, hanya kurang gusuk ya, tapi itu pertanyaan lain lah. Kurang rusuk Pendeta. Kurang satu kan -1. Guys, pemirsa dia mau donasi rusuk kan? Aduh, ya Pendeta ngomong-ngomong, kita kan mau bahas salah satu profil nih di Alkitab kan. Tapi sebelum kita bahas, aku mau nanya sama Pendeta pernah nggak gitu ketemu di tengah jalan gitu, atau kayak biasa kan kalau kita di kereta, aku deh kalau di kereta kan suka ada tuh emak nyeblak gitu kan, asal ngomong aja gitu, padahal omongannya tidak bijak dan buat orang lain sakit hati Pendeta. Nah kadang Pendeta pernah nggak ketemu orang kayak gini, nggak dipikir panjang asal nyeblak aja gitu? Kalau ketemu sih sering ya ketemu orang nyeblak ya, tapi kadang-kadang kalau udah jalan kan nyeblaknya bawanya lucu kan. Yang komplain tentang apa itu kan rata-rata, jadi gue bisa kadang-kadang bisa relate. Mungkin yang pertanyaannya, apakah kita punya nggak sih teman-teman yang cuma asal ngomong langsung cek gitu, nyeblak aja asal ngomong aja. Ada beberapa teman gue kayak gitu. Tapi in a way mereka seru sih orangnya. Jadi biarpun nyeblak tetap aja seru aja gitu. Walaupun yang dikatakan juga sebenarnya oke-oke aja gitu. Ya, kadang yang dikatakan memang bikin sakit orang sih. Walaupun itu kena sini kita kayak, aduh, bener sih tapi kok sakit ya gitu. Kayaknya kalau kita punya teman nyeblak itu, mereka lebih gampang dibaca daripada orang-orang yang sopan di luar tapi berbeda di dalam kan. Jadi teman-teman ini kan kadang-kadang mereka kan sangat impulsif kan. Jadi apa yang dilihat itu dibilang. Ya. Begitu. Ya, jadi dan itu teman-temannya yang paling enak diajak hangout kayak gitu sih. Ya nyeblak-nyeblak. Kalau misalnya lagi jalan, oh itu mahal, oh itu mahal. Sekarang kan lagi pada naik ya Pendeta ya. BBM naik, terus pulsa juga pada naik. Mungkin dengan ada teman-teman juga kayak diharapkan kita jadi kayak, oh ya ini lagi mahal nih, berhemat gitu Pendeta ya. Kadang-kadang kan suka seperti itu. Aku juga ada teman-teman yang kadang kalau urusan ceblak-nyeblakan ini, oh ide banget Pendeta. Nyeblaknya tuh mantep banget, wanita kebetulan. Jadi dia kalau kasih tahu, man jangan begini, gini. Aduh tapi kok sakit, cuman bener gitu. Cuman bener tapi kok sakit gitu ya. Jadi ya seringkali memang nasihatnya benar, dan mungkin di Alkitab banyak juga gitu ya Pendeta ya, karakter-karakter yang ada yang nyeblak, tapi kadang ada karakter-karakter yang mungkin dia nggak pikir panjang, profil yang dia nggak pikir panjang, dia hanya mau terima enaknya aja gitu kan Pendeta. Kadang seringkali Pendeta juga merasa gitu nggak, kayaknya lebih terima enaknya aja gitu. Kalau iya sih, lainnya masa bodoh deh. Kadang-kadang kalau saya juga punya pengalaman sih untuk jadi orang nyeblak. Kayak apa yang saya pikir langsung saya bilang. Kayak apa ya maksudnya ya? Berapa kali kalau begitu gue lihat ada yang nggak sesuai itu langsung gue bilang biasa aja. Tapi ada protes sama Pendeta nggak gitu?
Belum ada sejauh sih. ini. Ya pun dulu jujur banget sih. Terlalu jujur salah pendeta ya. Terlalu jujur salah. Ada kan satu ini kan ada waktu itu kan satu jemaat kan, jadi dia begitu gua ketemu dia, Bapak kok setiap Sabat baju baru terus ya? Lalu tanggapannya apa dulu? Dia Tanggapannya speechless. apa? Karena mungkin sebenarnya bajunya sih banyak gitu pendeta ya, cuman bervariasi aja. Terus kadang-kadang kalau ada bayi nangis kan, gue langsung datengin, udahlah dek, nggak perlu ditangisin nanti, tunggu aja nanti sebelum sampai lo patah hati, disimpan air matanya. Aduh. Terus kadang-kadang kalau ada anak nangis, gue datengin terus udah puas nangisnya. Atau masih mau dilanjutkan? Jadi nggak jadi galau pendeta ya. Nggak jadi galau, akhirnya menatap masa depan akhirnya pendeta ya. Nah kebetulan juga kita mau bahas nih salah satu profil di Alkitab yang ya dia pemikirannya maunya yang senang-senang aja gitu kan, dan orangnya juga suka nyeblak gitu ya, asal caplok aja nih orangnya nih. Jadi kalau mau tahu lebih lanjutnya jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kita lagi kembali di Facebook What's on Your Mind. Pendeta, sebelum kita masuk ke profilnya nih, namanya, sebelum kita spill namanya, kita mau main tebak-tebakan dulu pendeta. Ya. Dia adalah keturunan raja langsung. Ya, itu yang Langsung pertama. Raja langsung, maksudnya dia adalah anak seorang raja. Ya, anak seorang raja, langsung lah. Dan memang kayaknya pergumulan dia untuk jadi raja itu agak rumit memang. Iya pendeta, betul. Banyak gundik. Banyak. Ya, dan Istri sebelumnya punya banyak istri kan. Dan bisa ini sih, bisa dibayangin. oh iya. Bisa betapa susahnya dia untuk meraih taktanya jadi kan. kayak model-model Game of Thrones sebenarnya, biarpun nggak terus di Alkitab ya. Iya, betul. Mungkin jangan-jangan itu terinspirasi dari sini pendeta. Karena terlalu banyak kan, raja sebenarnya terlalu banyak istri. Jadi dia harus bersusah payah mencapai taktanya ini. Terus yang kedua adalah dia lebih senang mendengarkan yang seumuran dengan dia. Ya, pendeta kan? Tidak salah dong, karena memang dia jiwanya jiwa muda, terbakar jiwa muda, tapi ya gitu, dia tidak mau mendengarkan nasihat yang orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Lalu yang ketiga, dia adalah seseorang yang karena dia kerajaan Israel terpecah jadi dua. Masalah utama. Biarpun sebenarnya bukan karena dia juga sih bro. Iya sih, betul. Jadi dia cuma kayak menuai, tapi dia nggak tahu gimana cara merespons. Itu sih. Terus gue mau tambahin juga. Jadi raja ini juga dia menikah. Oh, dia ada seorang raja. Oke, itu dulu ya. Dia seorang raja. Dia seorang raja. Kemudian dia menikah dengan sepupunya sendiri. Oh iya, betul ternyata. Oke, dan dia juga punya 18 istri dan 60 gundik. Oke. Dan dia juga punya anak 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Lumayan ya, bro. Itu bisa dibayangkan. Dengan gaji lo sekarang ini bisa nggak lo menghidupi segitu banyak anak? 28 anak tapi dia raja sih, istri perempuan. Tapi dia raja sih pendeta. Mungkin rakyat Israel pada saat itu kayak pajak saya untuk hidupin ini doang nih. Beban masyarakat. Mungkin pendeta. Kita tidak tahu begitu kan. Iya. Jadi kita mau bahas soal Rehabeam nih pendeta. Seorang raja yang muda, cukup apa istilahnya? Ya dia bersemangat, tapi karena dia kurang kebijaksanaan, dia ada satu akibat yang cukup fatal, dan akhirnya ya kerajaan itu terpecah dua, salah satunya karena apa yang dia katakan, apa yang dia respon itu pendeta kan. Tapi pendeta, sebelumnya kita mau telisik dulu nih, Rehabeam ini garis keturunan dari siapa sih pendeta? Oke, mungkin teman-teman lupa kali di rumah ya, kalau Rehabeam itu tidak lain adalah anak dari Salomo. Betul. Ya, dan tadi kan seperti yang kita bicarakan bahwa Salomo kan punya banyak anak kan. Ya. Bukan cuma Pak Abraham doang punya banyak anak. Salomo juga punya. Dan dia jadi kita nggak tahu gimana caranya dia menjadi raja, tapi sepertinya dia menggunakan cara-cara tertentu, dan upaya dia untuk mencapai kepada posisi itu nggak mudah sama sekali. Itu sama sekali nggak mudah. Betul. Dan ketika dia menjadi raja pada waktu itu Salomo sudah meninggal. Ya. Oke. Dan kalau baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 1, bro. 1 Raja-Raja 12 ayat 1. 1 Raja-Raja 12 ayat yang pertama.
Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Oke, jadi dikatakan di sini bahwa seluruh Israel pergi ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Artinya ketika Rehabeam membuka awal pelayanannya dia sebagai seorang raja, rakyat itu masih mendukung dia. Justru kita temukan bahwa rakyat berkumpul ke Sikem untuk menobatkan dia sebagai raja. Jadi kalau kita perhatikan kata sebab di situ. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem. Jadi bukan sebaliknya ya, bro. Tidak dikatakan bahwa seluruh Rehabeam mengumpulkan rakyatnya di Sikem. Tidak seperti Absalom pendeta ya. Tidak seperti Absalom, tapi dikatakan bahwa rakyat berkumpul untuk menobatkan dia. Tapi kemudian dikatakan di sini juga, sebelum kita melangkah lebih jauh. Kalau lo dengar kata Sikem, apa yang muncul dalam pikiran lo? Sikem bait suci di situ ada mungkin. Kayaknya Pak Pendeta belum yakin, kayaknya ada di situ. Tapi kemudian Sikem juga adalah tempat secara sejarah ya, dan juga Alkitab di mana kalau nggak salah itu Yusuf dibuang di sumur di Sikem. Jadi betul, Sikem. Ada kayak ada satu hal yang bakal terjadi di sini. Dan rakyat bukan saja berkumpul di Sikem, tapi ayat 2, coba baca lagi ayat 2, bro. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datang Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Kalau kita ingat Yerobeam adalah seorang pemberontak. Dia telah diurapi oleh Nabi Ahia untuk menjadi raja di atas Israel. Tapi perhatikan bahwa Yerobeam awalnya dia sepertinya tidak berusaha untuk menjatuhkan Rehabeam. Dia datang jauh-jauh dari Israel untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap cara Salomo memerintah. Di ayat 12 ayat 4, bro, gue baca ya. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Jadi dikatakan di sini, kita perlu ingat ya bahwa pada waktu itu ada division, ada perpecahan antara 10 suku dan 2 suku lainnya. 2 suku itu adalah Yehuda dan juga Benyamin. Sedangkan 10 suku ini melihat pemerintahan Daud itu adalah pemerintahan yang sangat etnosentris. Artinya apa? Dia hanya mementingkan sukunya saja. Dan ketika Salomo menjadi raja, Salomo kan dia kan punya banyak proyek kan, bro. Tapi yang dilakukan oleh Salomo adalah dia praktekkan apa yang disebut sebagai sistem paksa, apa namanya, kayak tanam paksa tapi ini bangun paksa. Kerja rodi. Kerja rodi. Dan di sini Salomo komplain. Dia berkata bahwa tanggungan yang diberikan oleh Salomo kepada kami itu terlalu berat. Itu makanya permintaan dia, ringankanlah pekerjaan yang sukar itu, supaya kami menjadi hambamu. Ada nggak di sini Yerobeam mencoba untuk memberontak? Nggak ada, benar. Justru datang dengan damai. Dengan intensi yang bagus dan sehat. Ini bukanlah demonstrasi sebenarnya, nggak. Rehabeam mau diurapi. Mereka berkumpul di sana untuk mengurapi Rehabeam memang. Nggak ada tujuan lain. Tapi pada saat bersamaan mereka ingin supaya tahun pemerintahan Rehabeam itu menjadi tahun yang berbeda daripada Salomo. Kalau kita ingat ke belakang kan waktu tahun 2014 ketika Jokowi dipilih menjadi presiden, dia waktu itu majalah Times kan buat dia jadi cover majalah kan. Masih ingat apa captionnya di situ dibilang? Aduh, aku lupa. A New Hope. A New Hope. Ya kan, A New Hope itu kayak semua dari kita semangat nih, pasti begitu kalau Jokowi jadi presiden, everything will be new. Everything will be different. Itu pasti hidup kita itu pasti berubah. Dan memang kalau kita mau bicara jujur, ya kehidupan kita memang berubah. Betul. Ya, tapi masalahnya ya kita kan nggak bisa prediksi apa yang terjadi COVID kan. Tapi yang mau pemerintah katakan adalah ketika raja baru muncul, everyone expect a brighter future. Semuanya mengharapkan masa depan itu lebih cerah. Dan mereka mengharapkan bahwa Rehabeam itu akan menjadi raja yang lebih bijak, lebih toleran daripada ayahnya. Jadi kita ingat bahwa kerajaan yang dibangun Salomo itu bukanlah kerajaan yang benar-benar bahagia. Apalagi setelah istrinya banyak gitu, benar. Iya. Dengan banyaknya istri, dengan banyak pembangunan, justru di balik kebahagiaan kesuksesan Salomo, rakyat Israel itu merasa tertekan. Tapi yang tertekan itu bukan semua rakyat Israel, tapi ke-10 suku yang merasa
bahwa mereka itu dimarginalisasikan, Mereka merasa disingkirkan gitu. merasa disingkirkan. Iya, betul. Oke, dan inilah yang disebut sebagai keberpihakan. Oke, kan waktu dalam setiap pemilihan kan kita selalu bicara mengenai keberpihakan kan. Iya. Apalagi waktu pemilihan yang tahun lalu, yang beberapa tahun lalu. Oke, yang satu bilang keberpihakan terhadap satu kelompok, yang satu lagi bilang keberpihakan kepada kelompok lain. Iya. Dan kita sadari bahwa memang kadang-kadang kita nggak merasa bahwa ada orang lain yang ditindas. Oke, di tempat kerja lu ada nggak orang-orang ditindas? Kelihatan sih nggak ada. Kenapa lu bilang nggak ada? Ya karena lu nggak ditindas. Ya, betul. Perspektifnya saya gitu kan. Oke, Terus ya artinya apa? We always look at the future. I mean, we always look at our life from our own perspective. Ya. Ketika kita membaca kitab Satu Raja-Raja dan Satu Tawar, kita selalu berbicara mengenai kemewahan Raja Salomo, ya kan? Prestasi dia, pembangunannya dia. Tapi kita nggak notice bahwa di balik semua prestasi yang dia raih, ada beberapa kaum yang tertindas. Dan itu makanya Yerobeam datang. Dan itu makanya Yerobeam datang untuk berdialog, Ah, meminta keringanan. Ini kayak petisi lah, membuat petisi supaya masa depan itu bisa menjadi hari yang lebih baik lagi. Tapi kan maksudnya dia datang, Yerobeam juga datang bukan untuk memberontak gitu. Bukan. Dia memang hanya untuk berdiskusi dan berdialog. Kalau bisa diringankan, Kalau tetap bisa jadi diringankan. tetap jadi hambanya. Gitu. Iya, dibilang kan bahwa supaya kami menjadi hambamu. Kemudian apa jawaban Rehabeam? Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Jadi 3 hari dikasih. Let me think about it after 3 days. Nah, tapi jawaban Rehabeam nanti akan menjadi jawaban yang mengejutkan. Dan itu langsung bermasalah. Itu langsung bermasalah. Sumber masalah. Oke. Ini bakal jadi seru banget. Jadi teman-teman tetap stay tune di Facebook. Kita login kembali di Facebook, What's on Your Mind. Beda, tadi kita sudah bahas siapa Rehabeam, kita sudah doxing ya, kita doxing masa lalunya. Siapa orang tuanya, dan bagaimana dia ke Shechem untuk diangkat jadi raja. Tapi ternyata setelah si Yerobeam meminta kepada Rehabeam untuk ringankanlah beban, lalu Rehabeam minta untuk berpikir gitu kan. Saya butuh waktu untuk berpikir gitu. Sampai lusa. Dia kan menghampiri nih pendeta, menghampiri tua-tua gitu kan. Cuman yang jadi masalah, apa yang jadi pertimbangan kenapa dia tidak mau dengarkan orang-orang tua ini pendeta? Pasangan orang tuanya bagus loh. Ya, coba kita baca dulu ya ceritanya ya di 1 Raja-Raja 12 ayat 6 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 11 ya. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayat 7 mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ayat ke-8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ayat ke-9 katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikirkan kepada kami oleh ayahmu. Ayat 10. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ini luar biasa ya kontroversi ya. Jadi bayangan antara ya dia pertama bagus, oke, dia datang kepada para penasihat ayahnya. Oke, para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Kemudian mereka berkata, ya kalau kamu pengen berubah, ya you need to be the servant of the people. Kamu harus jadi hamba rakyat. Ya. Mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Dan kemudian kalau kamu berbuat demikian, maka mereka itu pasti jadi hamba-hamba yang penurut kok. Yang jadi setia gitu. Jadi setia. Tapi kayaknya approach ini itu kayak gimana ya? Pendekatan seperti ini itu tidak berkenan kepada Rehabeam. Apa ya? Apa mungkin dia rasa egonya dia sebagai Ya, raja? mungkin ego ya, mungkin gimana ya? Kan gue raja, saya kan raja. Masa raja harus jadi hamba dari rakyat? Iya. Kemudian dikatakan bahwa dia
ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Jadi ini kesalahan fatal dari Rehabeam. Dia mendengarkan nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Dan kemudian apa nasihat orang-orang muda? Kalau yang pertama itu, ya kalau kata nasihat orang tua itu, kamu harus dengarkan rakyat, kurangi beban mereka, jadi hamba dari rakyat. Apa nasihat orang-orang muda? Ya, kebalikan ya. Tapi apa coba kita lihat? Ada satu kata menarik banget tuh, satu kata menarik banget. Oke. Satu kata menarik banget. Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah yang telah berkata kepadamu. Katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Itu kayak gimana ya? Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ini kayaknya idiom yang sangat-sangat budaya banget sih untuk kita nggak tahu, kita nggak ngerti apa maksudnya. Oke, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Jadi kayaknya itu seakan-akan orang muda ini berkata, kamu itu harus ikutin apa yang dibuat sama Salomo. Semakin lu dengerin mereka, nanti semakin melunjak mereka. Tekan lagi. Ya, jangan dengerin. Ya. Jadi mereka seakan-akan berkata, kamu kan raja, dan you need to make the hard decisions. Bukan berarti kamu harus dengerin dong. Kamu harus tindas rakyat itu supaya mereka belajar mendengarkan. Ini kayak pertanyaan, mana yang lebih baik, ditakuti atau dicintai? Dicintai lebih baik. Ya, tapi kadang-kadang orang muda kan pengen ditakutin kan? Iya, supaya ada rasa, mungkin untuk menemukan rasa segan kepada mereka. Kita berpendapat bahwa ya kalau kita ditakuti, orang-orang bakal respect sama kita. Iya, betul. Ya, jadi orang-orang muda seringkali melihat sebagai kekerasan itu sebagai jalan keluar yang terutama. Itu sebabnya mereka berkata, cambuk kalau Salomo mencambuk mereka dengan cambuk, hajarlah mereka dengan cambuk yang berduri besi. Lebih keras lagi. Jadi seakan-akan orang muda ini berkata, it's better to be feared than to be respected. Mereka itu harus takut dulu sama kamu, baru mereka menurut. Berkebalikan dengan pemerintahan Daud dan Salomo. Salomo juga gitu sih sebenarnya. Iya, di setengah tangkirnya. Iya, jadi makanya orang-orang tua di zaman Salomo itu mereka berusaha untuk kasih nasihat yang tidak didengarkan oleh Salomo sebelumnya. Ya. Jadi kalau untuk anak-anak muda ya yang pemirsa di rumah ya, hati-hati. Kalau kita perlu solusi, kalau kita kebingungan dalam menghadapi masalah, jangan tanya sama rekan orang-orang sebaya. Tanya sama orang tua. Tanya sama orang-orang yang punya pengalaman mengenai itu. Karena seringkali orang-orang muda ini terbawa emosi dan mereka kasih siapa itu namanya? Mereka kasih statement dan juga pernyataan yang sebenarnya itu tidak bijak. Kenapa? Karena bagi mereka itu pengen cari shortcut. Mereka ingin ditakuti, mereka ingin supaya orang respect kepada mereka. Ya, emang permasalahan, kalau kata orang sekarang permasalahan young blood nih, Iya. Darah muda. Iya, tapi kalau kita coba pikir secara sederhana, mana lebih mudah? Ditakuti atau dicintai? Mana yang lebih mudah? Lebih mudah untuk ditakuti sih. Ya, ditakuti lebih mudah. Kayak kalau lo jadi atasan, lo tinggal buat aja peraturan yang menjengkelkan. Ya, ada yang main-main pecat. Iya, betul. Kan pada akhirnya nanti orang-orang bakal turut nurut sama lo kan? Kenapa? Ya karena mereka takut dipecat. Bukan karena memang punya rasa belonging. Bukan karena ada belonging, tapi karena mereka memang takut dipecat. Mereka takut untuk terima konsekuensinya. Perhatikan dari semua presiden kita, siapa paling lama memerintah? Paling lama sih sejauh ini yang Yang kedua kan? Yang kedua. Kenapa? Apakah karena dia dicintai? Ya enggak kan, karena siapa yang komplain itu diasingkan. Dan itu terjadi pada Rehabeam. Ya, dan itu terjadi kepada Rehabeam. Dia mau menerapkan satu sistem pemerintahan di mana dia menjadi yang terutama, dia mendominasi, dia yang menjadi public figure yang disanjung-sanjung, yang diangkat-angkat. Dan bahkan setelah kerajaan itu terpecah, kita coba agak skip panjang ya, di dalam 2 Tawarik 11 dikatakan bahwa ayat 23. Oke. 2 Tawarik 11 ayat 23. 2 Tawarik 11 ayat 23, oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benjamin, ke segala kota kubu,
ya memberikan mereka makanan dan dengan limpahnya dan menyediakan mereka banyak istri. Oke, kita tadi ketahui bahwa Rehabeam itu sama kayak Salomo, dia punya banyak anak. Tapi yang terjadi adalah Rehabeam sebarkan anak-anaknya ini ke seluruh kota yang ada di Yehuda dan Benyamin. Kenapa? Untuk mungkin menjadi perwakilan, maksudnya mata-matanya atau mungkin untuk Pertama untuk mata-mata. Kemudian yang kedua juga untuk menegaskan pemerintahannya. Dia kembangkan sayap dan membangun dinasti yang tidak akan tergoncangkan. Kenapa? Ya karena semua anak-anak itu sudah jadi wali kota di tempat-tempat masing-masing. Oke, ini sama kayak beberapa gubernur di Indonesia ya. Dia biarkan keluarga itu bercokol di pemerintahan. Oke, karena dia menganggap bahwa dirinya itu yang terutama. Dia mau supaya semua orang takut sama dia. Dia pengen supaya dia dihormati. Dan dia juga pengen keluarga ini memiliki keberlangsungan yang kuat di dunia politik. Dan ini tidak terjadi di zamannya Rehabeam saja. Sampai sekarang pun masih terjadi. Di mana beberapa figur politik itu ketika dia nggak jadi wali kota lagi, diganti sama istrinya. Kan kayak... Wah, kenapa gitu? Kenapa? Oh ya, apakah ini efek Rehabeam melakukan ini? Apakah ini efek dari bayang-bayang Salomo sebelumnya? Bisa juga sih, tapi gimana ya? Kita harus ingat juga bahwa memang pada waktu itu memang oligarki itu normal, itu pasti terjadi normal. Itu pasti terjadi. Tapi kelemahan Rehabeam adalah dia tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi dia merasa bahwa I need to be like my father. Saya itu harus seperti ayah saya. Yang keras, yang tegas, ditakuti oleh semua orang. Tapi dia lupa bahwa kita tidak akan pernah bisa menyaingi orang tua kita. Itu gak akan pernah bisa. Kayak lu, pernah nggak kayak orang baik sama lu karena bokap lu? Ya kayaknya sih sering sering sih. Iya, dan kita gak akan pernah bisa lepas. Ya sebagai anak pendeta kita gak akan pernah bisa lepas. Betul pendeta. Dan memang ya mungkin dia lihat ayahnya bisa begitu, mungkin dia rasa kenapa dia tidak gitu kan. Iya. Makanya dia melakukan hal yang mendengarkan teman-temannya dilakukan hal yang lebih kejam, yang lebih ekstrim lagi, yang membuat mungkin rakyat akhirnya kok gini, kok kita punya pemimpin seperti ini. Padahal diharapkan adalah zaman yang berbeda, pendeta. Iya, jadi sering kali ya kita sebagai pemimpin kita membuat policy, keputusan-keputusan yang sebenarnya itu mempersulit orang. Itu karena apa? Karena kita sebagai orang Kristen kita tidak dewasa untuk melihat bahwa kepemimpinan itu sama dengan tanggung jawab dan juga kekuasaan. Itu betul. Pernah nggak sering dengar istilah-istilah kayak servant leadership segala macam ya? Well, that's good. Oke, tapi dengan menggunakan slogan-slogan ini kita beranggapan bahwa kekuasaan itu ada pada semua orang. Enggak. Sebenarnya enggak, kekuasaan itu ada di pimpinan. Dan itulah kenapa kayak di perusahaan lo lah, mana yang lebih punya pengaruh? Oke, bos atau cleaning service? Ya bos lah, Pak. Ya bos, gajinya aja udah beda. Oke, dan hal yang sama juga berlaku kepada Rehabeam. Dia pengen ada sentralisasi kekuasaan, di mana dirinya menjadi terutama, dan dia juga nggak. Kadang ketika sentralisasi kekuasaan terjadi, rakyat kecil itu tidak dipedulikan. Coba baca ayat 16. Apa reaksi Israel lagi? 2 Tawarik 11 ayat 6. 1 Raja-Raja 12 ayat 16. Sorry. Apa kita baca aja ya? Boleh, pendeta. Segera seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Perhatikan, kemarahan mereka tidak tertuju kepada orang Yehuda loh, maupun kepada Bani Benyamin, bukan. Kemarahan mereka tertuju terutama kepada keturunan Daud. Oke. Kita harus ingat bahwa kerajaan Israel itu satu konfederasi dari 12 suku. Dan ketika mereka melihat bahwa bait Allah ada di Yerusalem, raja itu berasal dari keturunan Daud, dan suku Yehuda itu memerintah secara gimana ya? Secara kuat. Mereka nggak melihat bagian mereka dari pemerintahan. Sebagai bagian dari pemerintahan. Merasa terasingkan ya. Merasa terasingkan. Mereka merasa termarginalisasikan. Dan Rehabeam yang sudah hidup dengan privilege, ya, dia nggak merasakan hal itu. Ya, itu kelemahan dia, pendeta ya. Iya. Dia tidak mau menyelam ke bawah gitu untuk mencari tahu apa akar masalahnya. Iya, so privilege exist. Privilege itu exist.
Nah, pertanyaan adalah apakah kita apa yang kita buat dengan privilege itu? Itu pertanyaannya. Betul. Yang kedua juga, apa yang kita perbuat dengan warisan yang kita terima dari orang tua kita? Mau nggak kita mengevaluasi? Apa yang telah mereka perbuat di masa lalu? Mungkin menurut gue pribadi, kenapa Rehabeam tidak mendengarkan nasihat orang-orang tua, para penasihat tua-tua ini? Karena bagi Rehabeam, kalau dia justru kompromis, itu berarti apa yang diperbuat oleh Salomo itu adalah salah. Dia nggak mau lepas dari masa lalu ayahnya. Dia mau melanjutkan apa yang telah dibangun oleh ayahnya dan mencapai kemuliaan yang lebih daripada ayahnya. Tapi dia tidak belajar dengan benar bagaimana cara melakukan itu. Dia nggak bisa melihat ayahnya secara objektif. Dia nggak sadar bahwa ayahnya juga punya kesalahan dan dia harus menjadi generasi yang berbeda. Itu dia. Untuk jadi agen perubahan gitu benar. Ya, agen perubahan. Seharusnya dia bisa jadi agen perubahan. Tapi ini ada satu yang unik. Kan permasalahannya adalah sekarang kepada keturunan Daud, pendeta. Rakyat marah kepada keturunan Daud. Tapi kenapa pada akhirnya suku Benjamin juga ikut diasingkan gitu, terasingkan? Apa karena dulu Saul juga berasal dari sana atau bagaimana, pendeta? Kita harus ingat bahwa suku Benyamin itu adalah suku yang kecil sebenarnya. Mereka nggak terlalu besar. Karena pada waktu di dalam kitab Hakim-Hakim banyak dari mereka dibantai karena perang saudara. Tapi kita kalau kita lihat ke belakang, ada saat di mana Mephibosheth itu dia dirawat oleh keluarga Daud. Dan kemungkinan besar Mephibosheth inilah yang menjadi pemicu utama kenapa Benyamin tidak pernah meninggalkan sisi Bani Yehuda. Iya. Karena kalau kita lihat kan justru suku yang dominan di Israel itu adalah dua, antara Yehuda atau Efraim. Sedangkan Benyamin itu sama Efraim itu dekat loh. Kenapa? Efraim kan anaknya Yusuf. Benyamin itu adalah adiknya Yusuf. Satu ibu mereka dari Rahel. Tapi kita saksikan di sini justru Benyamin memilih untuk bersatu dengan Yehuda karena Mephibosheth. Ini benar. Ini fakta menarik lagi, pendeta. Okay. Iya. Jadi kayak tadi pelajaran yang kita dapat dari Rehabeam, kita berani nggak mengevaluasi orang tua kita sendiri? Jangan sampai terbawa bayang-bayang masa lalunya gitu. Berani kita berkata, orang tua gue kayak gini, then I need to be different. Itu dia. Itu kayaknya paling sulit. Iya, sangat. Dan memang agak sulit untuk diterima juga, pendeta. Butuh waktu lah untuk waktu. Nah, by the way, ngomong-ngomong soal waktu, teman-teman jangan kemana-mana, karena untuk waktu ini kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap di Facebook. Kita kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind. Nah, masih bersama dengan saya Nakman Tambunan dan pendeta Johannes di sini. Pendeta, tadi kita sudah ngomong ini ya. Tadi kan awal kita ngomongin soal keturunan siapa si Rehabeam. Kalau kita ngomongin permasalahan hidupnya gitu. Karena sekarang tidak mungkin dong Rehabeam tidak punya nilai plus, pendeta. Walaupun kita tahu kalau kita baca di 2 Tawarik 12 itu ada satu masa di mana Raja Sisak itu maju berperang, pendeta, dan dia harus ngakalin gitu kan ketika dirampas harta ayahnya, dia harus ngakalin dengan hal yang lain itu, pendeta. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, coba Pak Pendeta mau bawa kamu dulu di 2 Tawarik 11. Jadi kan waktu itu ada perpecahan kan antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel 10 suku, kerajaan Yehuda itu 2 suku. Dan yang terjadi kemudian adalah Yerobeam menggantikan peribadatan Israel dengan peribadatan palsu. Oke, karena mereka nggak mau kan nanti tiba-tiba waktu lagi ada, misalkan ada kayak contohnya Yom Kippur, itu mereka harus ke Yerusalem. Itu kan nggak nyaman banget nggak sih? Udah musuhan, tapi tetap begitu ini harus datang lagi, kan itu kan kayak nggak gimana gitu rasanya. Jadi akhirnya Yerobeam membuat satu peribadatan palsu di mana mereka menyembah lembu emas. Melihat hal itu, semua orang-orang Lewi mengadakan migrasi besar-besaran ke suku Yehuda. Semuanya. Dan itu yang terjadi di ayat 16 sampai 17, Bro. 2 Tawarik 11 ayat 16 sampai 17. Bisa tolong baca. Ayat 16. Dan segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. 17. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Ini yang menarik, bahwa kedatangan
para migran ini, orang-orang Lewi ini membawa perubahan ke dalam kerajaan Rehabeam. Tapi perubahan itu terjadi bukan karena Rehabeam. Oke, di ayat 17 dikatakan mereka memperkokoh. Orang-orang Lewi ini memperkokoh kerajaan Yehuda. Selama berapa lama? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Oke, so gimana ya? Awalnya itu agak bagus memang pemerintahan Rehabeam. Di mana kedatangan orang-orang Lewi itu membawa kebangkitan rohani dan kerajaan itu menjadi kokoh karena peranan orang-orang rohani ini. Tapi kemudian di 2 Tawarik 12 ayat 1 dikatakan bahwa Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Perhatikan kata itu. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaan menjadi teguh, raja beserta seluruh rakyatnya meninggalkan Tuhan. Oke, jadi iman Rehabeam itu kayak agak naik turun. Ketika ada pengaruh yang bagus dan pengaruh orang-orang Lewi ini membuat dia menjadi raja yang baik, dia langsung jadi gimana? Langsung jadi orang yang jujur, taat sama Tuhan, rajin beribadah. Tapi ketika dia telah menjadi raja yang kuat, dia kayak lupa. Dan untuk menguatkan iman Rehabeam, Tuhan itu mengirimkan seorang Firaun Sisak untuk menghancurkan kerajaan Yerusalem. Oke, katanya Tuhan. Oke, coba baca 2 Tawarik 12 ayat 8. 2 Tawarik 12 ayat yang ke-8, tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Itu kuat banget gak sih? Jadi setelah Nabi Semaya muncul ke hadapan Rehabeam dan meramalkan bahwa akan ada kerajaan yang Firaun akan menyerang. Itu satu kerajaan langsung bertobat itu. Semuanya bertobat otomatis. Tapi Tuhan bilang, kamu bertobat. Bagus kalau kamu bertobat, tapi bukan berarti kamu gak akan dihukum. Kenapa? Kata Tuhan di ayat dia tadi lo baca, supaya mereka bisa membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Oke. Sebuah hukuman yang pantas sih ya, yang layak pantas. Itu layak banget. Oke, karena selama ini Tuhan berusaha mengingatkan kepada Rehabeam bahwa iman yang dimiliki Rehabeam itu iman yang sangat-sangat pragmatis. Dia hanya mau cari Tuhan kalau lagi senang-senang aja. Tapi begitu udah kuat, masa langsung ditinggalkan Tuhannya? Banyak dari kita ya kalau lagi nggak ada, banyak kesaksian yang Pak Pendeta dengar. Begitu lagi nggak ada kerja, langsung rajin ibadah segala macam, kegiatan gereja. Begitu kerjaan lagi bagus, sekarang lupa beribadah. Iya, lupa beribadah, lupa melayani dan maaf pastor, saya nggak ada waktu. Apa harus hilang dulu pekerjaannya baru ada waktu? Kan itu pertanyaannya kan, kenapa dulu waktu kamu nggak ada kerjaan aktif banget melayani Tuhan? Kenapa dulu pernah ketemu orang-orang ya waktu single itu aktif banget melayani? Tapi begitu punya pacar, begitu menikah, intensitas pelayanan itu menurun. Apa kamu harus putus dulu baru ingat sama Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Apa kamu harus bermasalah dulu secara pernikahan baru mencari Tuhan? Ya harusnya konsisten dong. Kalau kamu aktif mencari Tuhan pada waktu single, ya begitu menikah justru keluarga itu diarahkan juga untuk aktif. Kalau kamu aktif mencari Tuhan pada waktu belum kerja, kenapa intensitasnya menurun? Dan inilah Tuhan gak suka ketika iman kita itu sefluktuatif nilai rupiah kita. Itu gak bisa. Gak bisa sama sekali, dan inilah yang Tuhan benci. Jadi kalau kita lihat review, jadi ketika kita membaca kitab Tawarik maupun juga Raja-Raja itu berbeda ya. Tawarik cenderung menampilkan kronologi raja yang agak sedikit kayak dipoles. Tapi pada akhir pemerintahan itu akan dinilai ini setia atau enggak. Nah kalau untuk Rehabeam dikatakan bahwa ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Perhatikan remark itu. Ia berbuat yang jahat bukan karena dia jahat, tapi karena dia nggak tekun. Tapi karena dia nggak tekun. Karena naik turunnya dia itu. Oke, sefluktuatif nilai rupiah. Jadi naik turun. Kalau lagi nggak ada konflik aman semuanya. Oke, kuat semuanya. Tapi begitu ada masalah sedikit langsung turun. Kalau kita jujur kan, apakah nilai rupiah kita sudah bisa independen dari
kondisi ekonomi harga lain. Kan enggak kan? Begitu contohnya kayak waktu Wall Street itu crash. Berpengaruh nggak ke dalam nilai tukar rupiah kita? Itu berpengaruh banget. Dan hal yang sama juga berlaku kepada iman kita. Masa ada perubahan sedikit kita langsung goyang? Jadi kesalahan Rehabeam bukan karena dia jahat, bukan. Tapi karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Berarti ini juga peringatan buat kita, pendeta. Peringatan buat kita. Terus yang kedua juga, coba baca ayat 9, 12 ayat 9. Ayat 9, maka majulah Sisak, Raja Mesir itu menyerang Yerusalem, yang merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya, yang merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Oke, jadi semua perbendaharaan rumah Tuhan, semua pernak-pernik emas yang dibangun oleh Salomo, semua berlian-berlian permata itu diambil sama Sisak. Dan bahkan perisai-perisai emas sebanyak berapa banyak itu perisainya itu? Ada nggak disebut? Nggak disebut ya? Nggak disebut, pendeta. Perisai-perisai emas yang dibuat Salomo itu juga diambil. Dan kemudian apa reaksi dari Rehabeam? Dia ganti perisai-perisai itu dengan perisai-perisai yang terbuat dari tembaga. Jadi kayak diganti sama perisai yang KW 1 banget. Tembaga berharga gak, bro? Ya nggak begitu berharga. Ya, lumayan berharga kan? Ya. Tapi itu nggak seberharga emas. Emas, betul. Oke. Tapi memang kilaunya itu sama kayak emas. Penampilan luar sama kayak emas. Tapi kita tahu bahwa itu bukan. Dan lebih uniknya lagi, setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Artinya bukan saja perisai itu diganti dengan perisai emas, perisai apa namanya, tembaga yang KW, tapi setiap kali Rehabeam masuk ke rumah Tuhan, itu dibawa masuk juga. Artinya apa? Rehabeam berbangga hati dengan perisai KW yang dia miliki. Dia merasa dia bisa menipu diri sendiri mungkin, pendeta ya. Dia pengen untuk menjadi sehebat ayahnya. Sampai dia menghalalkan segala cara supaya kelihatan hebat. So it's a matter of appearance. Begitu. Betul. Tapi dari segala sisi jeleknya Rehabeam, dia punya sisi bagus dong, pendeta. Ya itu, dia cinta sama Tuhan. Tapi nggak tekun aja. Kayak di ayat ini kan, ayat 12, oke. Oleh sebab ketika Sisak itu ya, dari perisai-perisai itu dikatakan, oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya. Kayak tadi gue bilang kan bahwa nilai kerohanian Rehabeam itu benar-benar fluktuatif. Begitu ada bencana, dia benar-benar tahu merendahkan diri. Begitu lagi di atas jumawanya langsung minta ampun. Dikatakan bahwa ketika Rehabeam merendahkan dirinya, ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Kemudian selanjutnya, lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Oke. Jadi apakah Rehabeam itu raja yang efektif? Beberapa polisinya itu cukup bijak sih, kayak dia sebar semua anak-anaknya untuk memerintah di kota-kota di Yudea. Itu sangat taktis sebenarnya. Itu taktis banget itu ininya. Untuk membangun satu oligarki yang kuat, oke. Dan juga bisa berlangsung bertahun-tahun. Itu memang agak sedikit manipulatif, tapi ini adalah satu langkah yang bijak sebenarnya ke depan. Dibandingkan dengan dinasti Yerobeam yang hanya berlangsung 4 generasi, Rehabeam itu berhasil melanjutkan benih Daud bertahun-tahun sampai berabad-abad. Kalau Yerobeam enggak. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak berusaha untuk menjadi diri sendiri? Itu kan pertanyaannya kan. Terlalu di bawah bayang-bayang Salomo. Kenapa dia berada di bawah bayang-bayang Salomo? Dia tidak bisa memutuskan apakah harus melayani atau jadi tiran. Dia tidak bisa menerima fakta bahwa semua kemewahan itu telah hilang. Dan di atas segalanya dia juga tidak bisa terima bahwa dia itu adalah seorang rohani tapi lemah. Dia lemah kok memang. Oke, so I think kayak satu hal pelajaran yang kita bisa ambil, we need to be ourselves. Harus jadi diri sendiri di dalam semua hal, baik dari kerohanian maupun juga kekuasaan. Jadi diri sendiri. Gimana menurut lo? Iya, yang kalau dari aku lihat, memang masalah Rehabeam adalah dia tidak menyadari bahwa dia itu salah sebenarnya. Iya. Dan dia tidak mau merubah hal itu gitu loh.
yang dia tahu ya kalau salah datang kepada Tuhan, tapi tidak ada perubahan sama sekali gitu. Maksudnya dia datang, Tuhan ampuni, tapi dia tidak belajar dari hal itu, dia tidak mau berubah, sehingga ya berujung kepada bagaimana tadi yang Tuhan bilang bahwa ya ini hukuman yang pantas untukmu gitu loh. Dan Alkitab juga mencatat bahwa ya karena dia tidak tekun mencari Tuhan, makanya dia istilahnya dilewatkan begitu pendeta. Jadi itu sih. Dan lagi pendeta, untuk sebelum kita tutup pendeta, di beberapa menit akhir ini pendeta boleh kasih kesimpulan pendeta untuk kita. Kesimpulannya ya, apapun terjadi kita harus ingat bahwa kita mewarisi legacy dari orang tua. Apa legacy itu ya? Kayak nama baik dari orang tua. Dan memang tidak semua apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu adalah keputusan yang tepat. Tapi kita harus tetap cintai mereka apa adanya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita harus lakukan dengan kehidupan kita? Apakah kita akan menjadi orang yang sama? Apakah kita akan mengikuti kesalahan yang mereka perbuat, atau kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih tekun untuk mencari Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Jadi ada beberapa kesalahan yang tidak bisa lepas dari Rehabeam. Yang pertama adalah kayak dia ingin menekan orang Israel. Oke, dan memang perpecahan antara Israel dan Yehuda itu memang sudah terjadi dari waktu Daud. Tapi sama Salomo justru ditekan, dan ketika Rehabeam mau tekan lagi, mereka berontak lah. Yang kedua juga Rehabeam mengulangi dosa yang sama dari Salomo, yaitu punya istri banyak, anak banyak. Oke, itu sama. Dan yang ketiga adalah kelemahannya utama adalah dia nggak tekun. Tadi kayak lo bilang, kan seandainya dia tekun, pasti Tuhan berkati kok. Tapi masalahnya itu fluktuatif banget, kayak ya tiba-tiba baik, tiba-tiba merendah diri, tiba-tiba jumawa segala macam. So gimana ya? Kita tidak akan banyak dari kita. Salah satu solusi untuk menjadi diri sendiri adalah bukan dengan berusaha untuk membuat diri kita sebagai pusat perhatian. Oke, bukan. Jadi ini kan Rehabeam itu dia punya perisai dari tembaga, dia tunjukkan kemana-mana. Setiap kali dia masuk ke Ka'bah, ini kayak flexing gak sih? Flexing barang KW pendeta ya. Flexing barang KW. Dan kita sering banget kayak sosial media sekarang kan flexing tuh, tunjukin bahwa dia itu kaya, dia itu apa segala macam, omsetnya segini macam. Kita nggak perlu flexing. Tapi jalan utamanya adalah dengan menjadi pribadi yang Tuhan Tuhan inginkan kita. Kita harus menjadi seorang pribadi yang Tuhan sesuai yang Tuhan kehendaki. Itu panggilan aja. Jadi kita harus tahu apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Jadi overall pemerintahan Rehabeam itu nggak buruk memang, tapi nggak baik juga. Contohnya dia memang hidup pada masa-masa genting ya, di mana ada perpecahan. Oke. Dan ada beberapa prestasi yang dilakukan. Tapi terlepas dari semua prestasi itu, cuma satu remark yang harus diingat, bahwa dia tidak tekun mencari Tuhan. Iya. Oke. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih suka untuk flexing atau untuk mencari apa yang esensial? Iya. Betul, apakah kita mengulangi dosa yang sama seperti keluarga kita, atau kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? I think, mungkin menurut saya itulah pertanyaan yang saya tinggalkan untuk para pemirsa. Jadi pemirsa, tolong berpikir keras untuk hal ini ya, karena tidak tekun bermasalah, dan kalaupun tidak dapat mencari jati diri, itu juga jadi satu masalah itu pendeta. Seperti itu. Oke pendeta, sebelum kita tutup boleh pimpin kita dalam doa? Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua berkat-Mu. Kami mengingat pelajaran Rehabeam. Bantulah kami untuk menjadi pribadi yang Engkau kehendaki, dan tolonglah kami untuk melihat Engkau dan berjuang untuk hidup dengan ketekunan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you pendeta sudah boleh sharing mengenai profil kita pada kali ini. Dan buat teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap saksikan Facebook dan program-program dari Hope Channel lainnya. Share juga program ini kemanapun, di grup WhatsApp, di grup Telegram, di share juga. Dan jangan lupa untuk cek setiap media sosial dan websitenya Hope Channel Indonesia. Kita pamit undur diri untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di Facebook berikutnya.